Kira-kira pilih mana ya? Pilih dicintai Allah atau pilih dicintai manusia? Nah, kalau cintanya Allah itu mutlak, sangat kita perlukan. Mutlak. Sebab orang yang dicintai Allah dijamin bahagia. Tapi dicintai manusia itu belum tentu. Apalagi kalau cintanya bukan karena Allah, alias ada udang di balik. Jadi belum tentu. Tapi yang dimaksud di sini adalah manusia yang baik, yang cintanya itu karena Allah. Seperti yang kita rasakan hari ini, hadir di majelis ilmu itu bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Sehingga kita diberikan naungan atau perlindungan nanti di akhirat, insya Allah. Sebagaimana dalil yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, wa rajulani tahabban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, yaitu dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, maka Allah kelak akan memberikan kepada keduanya perlindungan di hari kiamat, yang saat itu tak ada naungan atau perlindungan. Kita bukan cuma berdua di sini. Kita hari ini 100 orang atau 150? 100 orang ya, alhamdulillah. Jadi doa 100 orang di majlis ilmu yang mulia ini diaminkan malaikat. Semoga kita mendapatkan pertolongan, keberkahan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi yang dimaksud adalah dicintai manusia, manusia yang baik, yang mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Itu yang dimaksud. Skup paling dekat dalam kehidupan keluarga kita adalah suami dicintai istri, istri dicintai suami dan anak-anaknya, karena ingin sama-sama mendapatkan kebahagiaan, yaitu sehidup janganlah bilang semati, sesurga. Itu bohong, itu hidup semati, itu gombal itu. Pernah nggak Bu, siang hari ketika cuaca terang benderang, cuaca sedang terang benderang, ibu jalan gandengan tangan sama suami, kemudian dia katakan, apa yang dia katakan? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Pernah nggak Bu? Saya ulangi ya. Keluar siang hari ketika awan terlihat di angkasa, suami berkata, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Pernah ngomong gitu nggak suamimu? Nanti kasih tahu. Nanti kalau suami bilang begitu Bu, ibu balas. Tutup sudah buku masa lalu, kita buka kini lembaran baru. Aku siap mendampingimu asalkan engkau setia selalu. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh manusia itu merupakan impian dan harapan kita semua. Bahagia ya, dapat cintanya Allah, dapat cintanya manusia, terutama orang-orang yang soleh. Bagaimana untuk mewujudkannya? Kita sebagai orang beriman yakin dengan kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tentu ada jalan untuk kita menitinya, yaitu mengamalkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanakah kiat cara tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bisa meraih dua cinta tersebut? Yaitu bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat nomor 76.
Kemudian dalil yang berikutnya Allah sebutkan di Al-Quran pada surat At-Taubah surat 9 ayatnya nomor yang ke-7. Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang takwa itu sudah pasti akhlaknya mulia. Dia punya kekhususan amalan-amalannya, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aspek kesolehan individualnya kepada Allah. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang diibadahinya. Dia punya keyakinan jalan selamat hanyalah kalau Allah menyelamatkannya. Maka orang takwa itu dimanapun berada merasa tenang. Bagaimana ciri-cirinya itu? Disebutkan di Al-Quran itu. Karakternya kepada Allah, dia jaga kesolehan individualnya. Kepada manusia disebutkan di ayat yang lain, yaitu orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sambil dicatat ya dalilnya, menunjukkan orang takwa itu pasti baik karena dia memiliki kriteria dan amalan yang khusus. Disebutkan di Al-Quran pada surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya di nomor 134. Apa yang mereka lakukan orang takwa ini? 1. Berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. 2. Menahan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan manusia atau orang lain. Kemudian yang keempat, berbuat baik, senantiasa berbuat kebaikan. Ini dari karakternya sudah ketahuan, pasti disukai manusia. 4. 1. Berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. 2. Menahan amarah. 3. Memaafkan kesalahan manusia atau orang lain. 4. Berbuat kebaikan. Baik. Kita lihat dalil yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl surat yang ke-16 ayatnya 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.